Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Jamaluddin, yang saya hormati Ibu Amar Mulia, yang saya hormati Ibu Darsono dan ibu-ibu yang hadir di sini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak kelimpahan nikmat, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Yang sering dilalaikan oleh manusia adalah dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kalau kita jalan ke rumah sakit, Ibu, betapa banyak yang terbaring tidak merasakan nikmat sehat. Ada yang tadi cuci darah, mungkin ada yang stroke, ada yang opname dan lain-lain. Kita di sini, alhamdulillah, Allah masih melimpahkan nikmat sehat dan sempat. Semoga kita termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat tersebut. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk mendapat syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang fakir ini, yang masih jauh ya dari kesempurnaan, yang masih terus belajar dan terus belajar, karena memang kita disuruh belajar, ibu-ibu, mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Kita disuruh belajar dan terus belajar sehingga kita bisa memperbaiki diri lebih baik, karena beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Kiptiah. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Tanjung Palas, mengajar bidang studi bahasa Indonesia. Sekarang ini diamanahi sebagai Ketua PC, ya, Pimpinan Cabang Salimah di Tanjung Palas, dan Bu Ucu termasuk pengurus sebagai bendahara. Mudah-mudahan kami bisa berkiprah selagi kesehatan dan kesempatan yang Allah titipkan masih ada. Semoga hidup ini menjadi manfaat, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Itu harapan kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah dan rahmat, bulan yang di dalamnya berlipat ganda pahala, sudah pergi meninggalkan kita. Semoga semangat Ramadan itu masih ada di dalam jiwa kita, yang mana di bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, mungkin ada yang 1 juz per hari, kemudian kita berusaha sholat tepat waktu, kemudian sholat duha dan lain-lainnya. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini, bulan kemenangan, kita mampu selalu melaksanakannya. Maka kita memanjatkan doa, taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal aidin wal faizin. Kita berdoa, ya Allah, terimalah. Kalau tidak diterima bahaya kita, Bu. Maka kita berdoa, ya Allah, terimalah puasa kami dan jadikanlah kami sebagai orang yang suci atau fitrah, dan semoga kita termasuk orang yang meraih kemenangan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah pergi, sekarang masuk di bulan Syawal.
bulan yang biasanya orang mengatakan silaturahmi, halal bihalal. Nah, silaturahmi berasal dari kata silah, silah yang artinya sambung, rahmi, rahmat, belas kasih, rahim, peranakan. Kalau misalnya saya berkunjung ke rumah orang tua, berarti saya sedang silaturahim. Kalau saya berkunjung ke tetangga, berarti saya sedang silaturahmi. Nah, halal bihalal itu istilah yang populer di Indonesia, sedangkan di Arab tidak ada. Tapi dari bahasa Arab, halal artinya kita ini mencairkan, melepas kebekuan, melepas kekakuan, sehingga suasana hubungan kita diharapkan menjadi cair, menjadi hangat, dan menjadi harmonis dengan bermaaf-maafan. Bu, menurut Ibu memaafkan mudah atau sulit? Sulit. Betul. Sulit bagi orang yang hatinya tertutup. Maka setelah halal itu ada lawan katanya, yaitu haram, tertutup. Bersyukurlah orang yang hatinya dibukakan, dia lapang dada, lapang menerima maaf dari orang lain, karena tidak semua orang yang terbuka pintu hatinya untuk memaafkan. Masih banyak orang yang menyimpan jengkel, dongkol, ya Bu ya, akhirnya jadi penyakit. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu, karena kita ingin hidup senang, hidup bahagia. Hormon endorfin kata Dr. Zaidul Akbar itu ya, kalau kita bahagia itu ya, alhamdulillah kalau kita bisa berbahagia itu luar biasa ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan di dalam Quran 2 ayat 237, maafkanlah. Memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Jadi orang yang suka memaafkan berarti ciri orang yang bertakwa. Harapan kita Bu, karena memang itu tidak mudah, proses mudah mengatakan tetapi sulit untuk melakukan. Mudah bagi orang yang hatinya lapang dibukakan. Maka kita minta sama Allah, ya Allah lapangkanlah hatiku. Karena siapa Bu yang membolak-balik hati manusia? Allah. Ya Bu, kalau Allah, maka kita minta sama yang mampu membolak-balikan hati. Ya Allah, lapangkan hatiku. Makanya ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, dia baca Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lepaskanlah kekakuan pada lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Ini bagus doa mau dibaca ketika anak mau belajar. Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi rahim, alhamdulillah dengan kasih sayang Allah kita mampu hidup di alam rahim, karena ada 5 alam yang kita lalui ibu-ibu. Yang pertama alam arwah, yang kedua alam rahim atau alam kandungan, yang ketiga sekarang ini alam dunia. Disinilah tempat berbekal kita, tempat kita menabung yang akan kita panen. Kemudian nanti ada alam barzah atau alam kubur, kita menunggu di sana ya, sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia adalah makhluk sosial, dia tidak dapat hidup seorang diri, dia pasti memerlukan bantuan orang lain. Apa yang kita pakai mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, baju yang saya pakai jahitan orang, tidak bisa saya menjahit. Sepatu yang saya pakai ada yang membuat. Artinya memang kita membutuhkan orang lain. Ketika kita berinteraksi atau bergaul dengan orang lain, tentu terkadang ada saja sifat yang baik disengaja atau tidak disengaja kita lakukan kesalahan. Maka kita sama-sama belajar. Saya suka Agim ketika mendengar ceramah beliau, rasanya hati ini menjadi lapang.
Jagalah hati, kata beliau, karena hati ini adalah lentera hidup kita. Bila hati kian baik, maka segala perbuatan pun akan baik. Beliau memberikan 3 tips dalam menata hati dalam pergaulan. Yang pertama, kata beliau, aku bukan ancaman bagimu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai seorang muslim berusaha untuk tidak merugikan orang lain. Kalau bisa kita memberikan manfaat apa yang kita bisa. Kemudian ketika kita tiada, budi itulah yang akan dikenal, diingat oleh orang lain. Itu harapan kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua kata A'agim, aku menyenangkan bagimu. Ibu-ibu sudah berbagi seperti ini, menyenangkan bagi saudara-saudara. Ibu Ike ya, banyak sekali membawa, semoga bertambah rezekinya. Dan ibu-ibu yang lain juga, ini termasuk aku menyenangkan bagimu. Karena kita mau berbagi. Kalau kita pelit, kikir, rezeki semakin jauh. Ya ibu-ibu ya, kalau kita tidak pelit, rezeki Allah itu luas, maha kaya. Rezeki jangan hanya dilihat dari segi uang. Sehat itu rezeki. Bertemu dengan orang-orang yang baik itu rezeki. Punya anak yang baik rezeki. Punya pasangan hidup yang baik itu rezeki. Termasuk ketika telinga kita mau mendengar kajian-kajian keagamaan itu rezeki. Ya Bu. Jadi bukan hanya sekedar uang, rezeki itu luas. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini termasuk aku menyenangkan bagimu. Kita mau berbagi, kapan-kapan bisa berbagi hadiah. Ya ibu-ibu ya, misalnya bertukar hadiah, apa saja yang diberikan oleh saudara kita terima. Karena kata A'agim, pergaulan itu ada 2, ada pergaulan asli, ada pergaulan rekayasa. Kalau pergaulan asli dia didasari dari hati ke hati yang tulus ikhlas, sehingga akan melahirkan ketenangan dan keharmonisan. Beda dengan pergaulan yang direkayasa atau tipu daya, dia tidak langgeng. Itu menurut Agim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga kata Agim, aku bermanfaat bagimu. Ya, yang dinilai adalah apa yang sudah kita bermanfaat buat orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Sekecil apapun kehadiran kita, semoga bisa memberikan manfaat. Buddha pintar buat kue, kapan-kapan bagi ilmunya, kita jadi bisa buat kue bermanfaat. Ya Buddha. Ya Bu ya, berbagi siapa yang pintar buat kue, pintar masak, bagi ilmu. Alhamdulillah, aku bermanfaat bagimu. Enaknya kalau seperti itu Bu ya. Nah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Syawal ini, di bulan yang suci ini, kita disuruh untuk bersilaturahmi. Mengapa itu? Mengapa silaturahmi itu penting atau tidak? Penting ternyata. Setelah hubungan vertikal, berarti hubungan vertikal kepada Allah sudah kita hablum minallah, hubungan kepada Allah melalui ibadah yang kita lakukan. Sekarang hablum minannas, ini sekarang kita hablum minannas, sedang berhubungan dengan manusia. Kita mengharapkan permohonan maaf dari dia, sehingga diharapkan fitrah ini tadi dapat kita capai, hablum minallah, hablum minan nas, kepada Allah, kepada sesama manusia, sehingga akhirnya menjadi orang yang suci. Ibu, Bu, Bu, ini tadi ya saya membaca tentang keutamaan silaturahmi. Yang pertama, mendapat ridha Allah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari. Barang siapa yang ingin
mendapatkan kemudahan dan pahala, maka hendaklah ia memanjangkan silaturahmi dan memudahkan urusan saudaranya. Luar biasa janji Allah, Bu, ya. Ternyata silaturahmi ini memberikan ridho, Allah ridho. Yang kedua, dengan silaturahmi kita dapat memberikan kebahagiaan kepada kerabat. Ketika kita bertamu, ketika kita sakit, Bu, ya, dikunjungi orang. Karena saya pun pernah sakit, dikunjungi, ya Allah senangnya, Bu. Apalagi dia rela ikhlas membawakan makanan yang kita suka. Ya Bunda, waktu saya sakit, Pak Dar datang dari Bunda itu membawakan ayam. Ya Allah, alhamdulillah. Ya itu senangnya, Bu, senang, Bu, didatangi. Alhamdulillah. Ya Bunda, ketika Pak Dar sakit juga dikunjungi dengan membawa apa itu, senang. Itu sudah silaturahmi, Bu, menjalin hubungan persaudaraan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang suka menjalin silaturahmi, karena itu tadi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendatangkan kebahagiaan. Dan yang penting, Bu, ada lagi yang penting, mendatangkan keberkahan rezeki, meluaskan rezeki. Orang yang suka silaturahmi, kan kita nggak tahu, Bu, ya, ada yang bawa rezeki, yang pintar bawa ini, kita nggak tahu akibat kita berteman, ada rezeki kita itu menjadi luas. Semoga kita dikumpulkan Allah dengan orang-orang yang soleh yang bisa membawa kita. Ya Bu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa nikmatnya hidup dalam Islam, hidup Islam penuh persaudaraan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tadi saya sama Bu Ucu membawa kotak infak. Kami sedang menggalang dana, Bu, untuk Palestina. Ya Bu, ya, teman-teman Salimah sedang menggalang dana. Besok juga akan ada piaju, karena Palestina juga adalah saudara kita. Mohon seikhlas ibu untuk memberikan sumbangan. Semoga itu menjadi amal buat kita. Harta yang kita berikan, semoga itu menjadi amal kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saja yang dapat saya sampaikan. Semoga di hari yang fitri ini, hari kemenangan ini, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan permohonan maaf dari saudara-saudara kita. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari pribadi saya. Saya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kepada ibu-ibu semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya buat diri saya sendiri yang masih banyak kekurangan, dan bermanfaat buat ibu-ibu yang lain. Semoga ukhuwah atau rasa persaudaraan di antara kita semakin meningkat. Amin, Allahumma amin. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.